Selamat sore semuanya, rekan-rekan semua yang Sore. saya hormati dan banggakan ya. Ada Bang Edward, Mas Bima ya. Ini asal Pamekasan kalau nggak salah Mas Bima, ini sama-sama dari Jawa Timur. Salam kenal, salam hormat Mas Bima dan Bang Khalid, generasi muda PKS ya, yang kita banggakan. Hari ini saya senang sekali karena topik diskusinya itu agak berbeda, dan saya insya Allah ingin masuk dalam 3 konteks mungkin nanti. Satu, masalah yang dihadapi bangsa kita hari ini, dan yang kedua, positioning kita ya, generasi muda dalam konteks penyelesaian masalah itu dan bagaimana solusi praktis ya, fundamental dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan terakhir saya nanti akan coba masuk ke narasi-narasi yang saya pikir perlu dipahami kita bersama, sehingga kita bisa masuk ke sesuatu yang sifatnya kontributif dan solusi-solusi nyata ya. Saya tidak ingin terjebak dalam sebuah retorika-retorika, tetapi ingin benar-benar melihat permasalahan dan kita mampu berdiskusi solusi. Saya mau izin share slide. Oke. Saya ingin mulai dari masalah Indonesia. Jadi semenjak 6 tahun lalu, saya sebenarnya mencoba konsisten bicara soal ketidakadilan sosial Indonesia. Di buku-buku yang saya tulis ya, ataupun gagasan yang saya sampaikan ya, menurut saya ketidakadilan ini menjadi masalah besar kita hari ini, kawan-kawan semua. Jadi bisa coba dibayangkan, tahun 2015, 5 tahun lalu, waktu itu ada World Economic Forum. Kami wirausaha sosial internasional bersama Oxfam di Thailand launching waktu itu namanya World Equality Forum. Kenapa? Karena ketidakadilan di dunia waktu itu sangat menyesakkan dada kita. Jadi bayangkan tahun 2015, kekayaan 85 orang terkaya di dunia itu sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. 2 tahun kemudian, kekayaan 8 gelintir orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan 3,5 miliar penduduk dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Tidak jauh berbeda. Jadi Prakarsa Institute semenjak 12 tahun lalu sudah rilis data. 2008, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 30 juta penduduk Indonesia. 2009, kekayaan 40 orang terkaya ini sama dengan 42 juta penduduk Indonesia. 2010, kekayaan 40 orang terkaya sama dengan 60 juta penduduk Indonesia, dan 2011 kekayaan 40 gelintir orang sama dengan kekayaan 77 juta penduduk Indonesia. Bahkan Februari 2017 Oxfam rilis data lagi, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia, saya pastikan tidak ada di forum diskusi kita hari ini ya, sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Jadi so few have so much, so many have so little. Tapi bagi saya ini bukan soal angka, ini soal luka kita bersama. Karena kesenjangan ini banyak bapak pulang ke rumah tidak bisa beli susu buat anak-anaknya. Karena kesenjangan ini banyak ibu yang harus mengemis di rumah sakit supaya anaknya bisa berobat. Karena kesenjangan ini banyak ya anak-anak kita yang tidak bisa mengangkat kepalanya dengan tegak karena tidak bisa melanjutkan sekolah ataupun kuliah mereka, karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Bahkan Bank Dunia juga mengatakan itu pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade terakhir itu hanya dinikmati oleh 20% orang, sehingga 80% tertinggal di belakang. Credit Suisse juga angkat bicara kesenjangan kita nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Dan kemiskinan yang sangat menyakitkan. Terakhir, angka kemiskinan kita 9,41% dengan garis kemiskinan 425.000 ya, 250 rupiah. Saya pikir itu menjadi problem besar. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya tetangga penghasilan 500.000 itu sudah tidak termasuk miskin. Jadi perceived injustice, rasa ketidakadilan itu menjadi masalah utama kita hari ini. Saya ingat sekitar akhir 2017, saya waktu itu diundang ke rumahnya Eyang Habibie. Beliau menanamkan satu pemikiran yang menurut saya salah satu solusi dari permasalahan ketidakadilan sosial. Jadi dalam konteks praktis, saya meyakini sosiopreneur ya, yang kami coba kembangkan hari ini itu adalah solusi penyelesaian berbagai masalah kita ke depan. Tapi dalam konteks narasi besar gagasan kebangsaan, saya yakin Pancasila market ekonomi ini menjadi sebuah solusi yang bisa kita tawarkan. Problem pertama kita adalah Pancasila. Jadi Eyang Habibie mengatakan kepada saya waktu itu, kalau Pancasila dipreteli, jangan kaget kalau bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang. Jadi saya ingin katakan apa kawan-kawan, hari ini kita dihadapkan pada masalah kesenjangan, masalah kemiskinan, masalah ketidakadilan. Jadi banyak VOC gaya baru yang mencabut rasa keadilan di tengah-tengah kita hari ini. Jadi konsep Pancasila market ekonomi ini akan
memberikan konsekuensi. Hari ini kita saksikan Pancasila itu digunakan sebagai slogan politik, sebagai narasi-narasi politik, tapi tidak terimplementasi dalam berbagai kehidupan kita berbangsa. Mulai dari contoh sederhana, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau kita terjemahkan dalam konteks Pancasila market ekonomi, kita lihat semua sumber daya yang kita miliki ini milik Tuhan. Dan kita harus gunakan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Lalu ketika kita bicara persatuan Indonesia, di situ kita bicara masalah gotong royong ekonomi. Orang-orang yang beruntung itu memberikan bantuan ya, perhatian kepada orang-orang yang kurang beruntung. Dan kedua, berbagai selain masalah ketidakadilan sosial, karena saya di bidang kesehatan ya, saya pikir masalah kesehatan dan nanti sedikit akan masuk masalah pendidikan. Jadi bayangkan akses minum air aman kita nomor 2 paling buruk di ASEAN. Improve sanitation kita paling buruk di ASEAN. Penyakit tidak menular meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan anggaran PDB kesehatan kita ya, itu cukup rendah sekali dibandingkan negara-negara lain. Dan masalah yang paling prinsipal juga saya pikir di bidang kesehatan adalah stunting. Jadi bayangkan 1 dari 3 anak-anak kita di Indonesia ini mengalami stunting. Stunting ini gagal tumbuh. Akibatnya apa? IQ-nya di kemudian hari turun 11 poin, potensi pendapatannya turun 22%. Bahkan punya resiko meninggal lebih besar dan menurunkan PDB hingga 3% dan mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 300 triliun. Dan berbagai masalah seperti defisit BPJS yang tak kunjung usai ya, akhirnya mengorbankan kualitas layanan kesehatan dan termasuk ketidakadilan ya, pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pengeluaran kesehatan terhadap PDB kita yang masih rendah dibandingkan berbagai negara lain. Bahkan indeks kelaparan global ya, kita ketika dikomparasi ya, indeks kelaparan Indonesia, itu kita berada pada level serius. Ini kan sebuah problem yang kita hadapi. Mungkin banyak yang akan menggunakan sebuah rasionalisasi pembenaran bahwa butuh waktu, kita tidak merdeka seperti negara-negara lain yang merdeka lebih awal ya. Tapi saya tidak sepakat dengan hal itu. Karena kalau kita compare contohnya Singapura, mereka memisahkan diri sekitar tahun 1965 ketika itu. Nah, tapi Singapura mampu mengubah ya. Di tahun itu saya ingat kita mungkin mengetahui bersama Lee Kuan Yew itu menangis di depan televisi ketika itu kan. Beliau mengatakan sepanjang kehidupan saya, seluruh kehidupan dewasa saya, lalu dia tidak mampu melanjutkan kalimatnya, dia menangis waktu itu. Karena saat itu dia harus memimpin negara baru yang miskin sumber daya alam, lalu bahkan air bersih susah, banyak penyakitnya yang banyak masyarakat tinggal di daerah kumuh, penyakit malaria dan lain sebagainya. Dan termasuk berbagai masalah perburukan indikator-indikator kita ya terkait masalah kesehatan yang jadi problem, termasuk masalah pendidikan kita. PISA kita sekarang di peringkat 71 dari 77 negara ya. Jadi PISA ini the Program for International Student Assessment itu dilakukan setiap 3 tahun oleh OECD ya, di negara-negara yang sekitar 500.000 siswa di usia 15 tahun mengikuti tes ini. Dan ternyata kita dibandingkan 2015 ke 2018 mengalami penurunan hampir di semua aspek lebih tepatnya. Jadi mulai membaca, matematika, dan sains ya. Belum lagi infrastruktur pendidikan kita yang kurang memadai, kesejahteraan guru-guru kita yang tidak mampu terselesaikan hingga hari ini. Tapi saya punya satu optimisme bahwa nanti saya akan masuk ada 2 momentum sebetulnya yang kita miliki untuk melakukan yang namanya leapfrog strategi ya. Jadi negara kita mampu melakukan sebuah lompatan kata untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kalau saya pinjam kata-katanya Pak Harto itu percepatan yang akseleratif. Satu apa? Penetrasi teknologi. Terlepas memang dari berbagai indikator yang mungkin belum cukup memuaskan ataupun distribusi dari digital ini yang belum optimal, tetapi saya melihat ini menjadi salah satu momentum kita sebetulnya untuk bagaimana bisa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Karena secara data menunjukkan ya ketika tahun 2019 contohnya itu 150 juta orang pakai internet. Lalu 130 juta orang pakai Facebook, 64 juta orang di Instagram, 64 juta pakai Instagram, 6,7 juta orang pakai Twitter. Tahun 2020 terjadi peningkatan di berbagai lini dari penetrasi teknologi dan itu diakselerasi selama pandemi COVID ini dan lain sebagainya. Lalu bonus demografi ini saya pikir momentum kita yang berikutnya. Dan kita sama-sama clear saya pikir soal bagaimana bonus demografi ini meningkatkan percepatan kita. Jadi McKinsey Global Institute dalam salah satu laporan penelitiannya yang judulnya The Art Scale of Economy yang mengatakan
Unleashing Indonesia Potential, itu mengatakan tahun 2030 nanti Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Dividen demografi, mungkin banyak referensi luar menyebutnya sebagai dividen demografi, dan kita menyebut sebagai bonus demografi itu ketika kita, orang-orang usia produktif, jumlahnya lebih besar dibandingkan orang-orang yang usianya tidak produktif. Ya. Artinya kita yang usianya 15-64 tahun jumlahnya lebih banyak. Dan ini dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena sejarah menunjukkan negara-negara yang melalui bonus demografi itu mereka mengakhiri bonus demografi dengan PDB yang tinggi, ya, sehingga itu menjadi sebuah peluang. Karena contoh Jepang, kondisi kita sekarang hampir sama dengan kondisi Jepang tahun 1950. Saat itu Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dalam waktu 20 tahun. Dia mampu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Uni Soviet, dengan proporsi penduduk yang hampir sama dengan kondisi kita hari ini. Dan terjadi pula pada Singapura, Hong Kong, dan Korea. Sehingga dependensi rasio ini menjadi kekuatan kita yang waktunya tidak lama, tetapi harus kita optimalkan semaksimal mungkin. Dan saya sangat meyakini bahwa bonus demografi ini hanya optimal jika produktivitas tersalurkan melalui lapangan kerja. Lalu kedua, masyarakat kita sehat, sehingga betul-betul bisa menggunakan pribadinya, ya, mampu menyalurkan produktivitas dengan tepat. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, kualitas pendidikan kita, untuk memastikan produktivitas itu berkualitas. Jadi dengan dependensi rasio ini, yang cukup besar, contohnya di angka jadi 46,9%, ya. Itu kan kalau kita lihat artinya 46 orang produktif menanggung 100 orang yang tidak produktif, ya. Sehingga dengan demikian hal ini bisa meningkatkan 3 hal, ya, saya pikir. 1, pasokan tenaga kerja kita melimpah. Kedua, kenaikan tabungan. Jadi masyarakat karena yang ditanggung jumlahnya sedikit, akibatnya bisa menggunakan dana mereka untuk kesehatan, pendidikan, artinya tabungan nasional pun secara nasional meningkat. Dan yang ketiga adalah kualitas SDM kita, karena penggunaan dana tadi bisa disalurkan untuk berbagai peningkatan kualitas. Dan ini yang saya pikir perlu dilakukan pemerintah hari ini untuk meningkatkan atau mengoptimalkan bonus demografi kita hari ini. Dan menjadi penting untuk artinya konteks bonus demografi ini bisa menjadi optimal ketika produktivitas, ya, ekonomi bisa ditingkatkan melalui angka dependensi rasio yang semakin kecil, lalu terjadi semakin besar dari proporsi, ya, usia produktif kita, sehingga produktivitas ekonomi kita bisa meningkat secara maksimal. Dan jadi saya meyakini itu momentum kita, ya. 1, bonus demografi. Kedua, pertumbuhan teknologi informasi. Dan yang ketiga, karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Di antara berbagai masalah kita, jarang saya menemui Indonesia ini berada di urutan paling atas begitu. Nah, tetapi yang menarik, sekitar 2 tahun lalu, salah satu organisasi internasional di Inggris itu merilis sebuah data. Ternyata kita itu adalah negara yang punya tingkat kepedulian paling tinggi. Bahkan kita sempat menduduki di urutan nomor 1. Artinya masyarakatnya itu punya kepedulian sesama yang besar. Dan saya yakin itulah yang membuat kita bertahan hari ini di antara berbagai problematika masyarakat kita, ya. Jadi itu pun mengakibatkan indeks kebahagiaan kita mungkin terbantu karena kepedulian masyarakat kita yang tinggi satu sama lain. Dan kawanku semuanya, saya ingin katakan bahwa anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas luhur kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Kalau kita bicara soal 75 tahun kemerdekaan, sebenarnya saya ingin mulai begin with the end in mind. Apa tujuan akhir bangsa Indonesia? Kenapa kita merdeka? Lalu untuk apa kita merdeka? Apa yang mau kita capai gitu dari proses mencapai kemerdekaan, lalu bertahan, memperjuangkan, dan lain sebagainya. Sama seperti hidup kan kita juga berpikir demikian, ya. Untuk apa kita sebetulnya hidup ini? Mungkin dengan ideologis yang berbeda atau keyakinan yang berbeda, akhirnya melahirkan sebuah pola pikir yang berbeda. Tapi izinkan saya mengutip kata-kata Bung Hatta dalam salah satu tulisannya yang ditulis tahun 1953. Jadi Bung Hatta itu mengatakan dalam tulisannya Indonesia Foreign Policy bahwa the Republic of Indonesia, born immediately after World War II when a colony became a free country, strongly desired peace. Lalu beliau melanjutkan, their slogan was a sovereign, independent, just, and prosperous Indonesia. Now that the country has a sovereign and independent status, its citizens
demand that their government carry out the twin ideals of social justice and prosperity. Jadi saya pikir keadilan ya, dan kesejahteraan atau kemakmuran ya. Ini bukan berarti karena ini Partai Keadilan Sejahtera dan saya dari Forum Partai Keadilan Sejahtera ya, saya mengatakan social justice and prosperity yaitu sebagai tujuan akhir berbangsa. Tapi redaksi dari Bung Hatta itu memang menyimpulkan social justice and prosperity ya, itu menjadi tujuan akhir yang itu belum terpenuhi dalam proses kita mencapai kemerdekaan berbangsa. Dan kita generasi muda ya, dan mungkin kawan-kawan saya pikir dari berbagai elemen ya, saya yakin kita anak muda ini punya saham besar dan punya tinta emas dalam lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bangsa kita lahir 1928, sebagai negara kita lahir 1945. Dan dalam proses itu anak muda itu punya perjuangan pengorbanan yang tidak kalah besar. Budi Utomo didirikan mahasiswa-mahasiswa kedokteran jam 9 pagi di ruang kelasnya. Bahkan walaupun mereka mahasiswa kedokteran, narasinya itu apa? Memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi, memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi. 1928 kita tahu Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kaca Sungkana dari Madura, mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda bersama 700 pemuda-pemudi ketika itu. Lalu 1945 Khairul Saleh, Wikana, mereka mendatangi rumah Bung Karno, kediaman Bung Karno dan mengancam, "Bung, kita kobarkan revolusi malam ini, jika tidak..." Lalu Bung Karno menjawab, "Jika tidak apa? Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari." Dan dunia pun sekarang mengalami yang namanya millennial takeover. Jadi mengakhiri sejarah panjang gerontokrasi. Gerontokrasi itu pemerintah dan badan pemerintahan dipimpin oleh orang-orang tua. Nah, dunia, Perancis Emmanuel Macron di usia 38 tahun, Syekh Tamim bin Hamad memimpin Qatar di usia 33 tahun, Luigi Di Maio menjadi wakil Perdana Menteri Italia di usia 32 tahun, Volodymyr Groisman di usia 38 tahun memimpin Ukraina, Juri Ratas memimpin Estonia di usia 38 tahun, termasuk Charles Michel ya, dari Belgia. Jadi sekarang tren gerontokrasi berakhir, milenial takes over. Nah, ini menjadi, saya punya optimisme ya. Jadi bagaimana Indonesia masa depan ya, dan bagaimana solusi kita terhadap permasalahan-permasalahan itu. Pertama, saya mengajak anak-anak muda jangan buta politik. Dan kalau ditanya siapa tokoh politik idola saya, yang menurut saya menjelaskan peran dan fungsi yang kita lakukan sebagai politik, pertama begini. Saya ingat 1 tahun lalu ketika saya ke Meksiko waktu itu, ada satu mentor ya, yang beliau itu ahli di bidang systemic change. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan secara sistemik dalam konteks berbagai tatanan di Indonesia, kita bicara 3 hal, sosial, ekonomi, dan politik. Ada yang bergerak di bidang sosial, begitu, dengan melakukan berbagai gerakan sosial kemasyarakatan. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, yang membuka lapangan kerja, membangun usaha, dan lain sebagainya. Ada juga yang bergerak di bidang politik. Tapi tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik, yang itu representasi pemerintah nantinya, untuk melakukan berbagai perubahan di masyarakat. Jadi saya ingin katakan satu tanda tangan itu lebih baik daripada 1000 orang berteriak di jalan. Dan kedua, Eyang Habibie itu pernah bertanya sama saya waktu itu, "Gamal, kenapa kamu buat program berobat di PR sampah itu? Why?" Lalu beliau, setelah saya jawab, beliau, "Why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything." Jadi empati kita kepada masyarakat itu adalah awal dari berbagai ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan Eyang Habibie mengatakan waktu itu, saya ingat betul, "I survive in politics, but I'm not a politician. I'm a technocrat." Yang membuat saya lebih mengagumi Eyang Habibie lagi itu, banyak politisi berusaha keras mengambil kekuasaan, lalu sulit meninggalkan kekuasaan, ya kan? Tapi kekuasaan datang kepada Eyang Habibie dengan mudahnya, dan beliau lepaskan dengan begitu mudahnya. Beliau itu mengingatkan pesan profesor saya di kampus ketika kuliah dulu, "If you get a scientific position, it's easy for you to get political position." Bahkan satu hal, Ibunda Ainun itu pernah mengatakan bahwa servis terbesar beliau pada bangsa ini adalah memastikan Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Dan saya pikir kalau kita bicara solusi untuk Indonesia ya, saya punya 3 hal mungkin yang menurut saya penting
untuk kita lakukan bersama-sama. Pertama, kepemimpinan. Leiden is legend. Jadi bangsa dan negara kita ini lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dalam keterbatasan penuh kesederhanaan. Kita rindu sosok Jenderal Hugeng yang meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat waktu itu. Lalu kita rindu sosok Muhammad Hatta yang tidak mampu membeli sepatu beli impiannya. Muhammad Natsir yang memakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kita rindu Pak Safrudin, Menteri Keuangan era Bung Karno yang bahkan tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Kita rindu sosok Kiai Haji Agus Salim yang tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam rumah kecil yang hanya memiliki 1 kamar dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Mereka itu memberikan pesan kepada generasi kita untuk tidak menjadikan keterbatasan kita sebagai alasan. Dan mereka memberikan pesan kepada kita bahwa memimpin adalah menderita. Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama. Leiden dan legend. Another word is a legend word. Leiden is legend. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Dan menurut saya solusi kita yang kedua adalah barisan terbaik, saya katakan. Jadi apa yang membuat Singapura tumbuh begitu pesat? Ketika dalam waktu 55 tahun, berbagai indikator-indikator dunia meletakkannya dalam jajaran atas. Saya yakin, walaupun mungkin belum menerapkan secara sempurna, tapi the rise of the meritocracy. Jadi Michael Young pernah menulis ini dalam bukunya, yang memberikan pesan bahwa sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada orang-orang yang berprestasi. Jadi dengan konsep meritokrasi, it starts with the same opportunities. Setiap orang punya peluang yang sama, dan bayangkan, keputusan negara diambil oleh orang-orang terbaik di negara itu. Dan itu yang akan mampu membuat kita menjadi lebih baik dan melakukan perubahan sistemik. Jadi the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Dan terakhir, yang menurut saya tidak kalah penting adalah soal persatuan. Selain kita yang mencintai Indonesia, tanamkan dalam pikiran kita bahwa di luar sana banyak orang yang mungkin berbeda ideologi, pemikiran, misi dengan kita, itu sama-sama mencintai Indonesia. Selain kita yang bekerja untuk Indonesia, mungkin juga ada di luar sana orang-orang yang sedang bekerja untuk membangun Indonesia. Dan dalam konteks itu, saya pikir lihatlah kita ini sebagai keluarga besar Indonesia. Kalau kita tumbuh bersama. Kalau kita hancur bersama. Kalau kapal kita ini berlayar bersama. Kalau kapal kita karam bersama. Dan terakhir saya ingin mengatakan kepada generasi-generasi muda kita, jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri. Jadi saat ini saya yakin Indonesia memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.